Saya pernah diwawancari salah satu TV bilang ini bisnis konyol nih, tapi kenyataannya berkembang. Itu awal saya tuh, awal saya tuh sama teman-teman kreditin gitu aja. Warung pertama saya tuh namanya warteg MM. Iya, MM itu modal mertua singkatannya gitu kan. Jadi bisa punya bisnis 1.300 warteg itu awalnya gimana? Sebetulnya sih bisnis nggak sengaja kalau saya bilang sih. Nggak sengaja nih? Iya, dalam arti gini, dulu aku sendiri itu apa ya? Saya punya cabang itu 3 ya. Setelah saya punya cabang bukan tambah duit ya bahasanya, tambah income, tapi tambah pusing tadinya tuh. Iya, karena mungkin nggak biasa ya, Tapi setelah berawal dari pusing inilah berawal akhirnya bisnis franchise ini. Akhirnya aku udah capek, udah lelah, ya kan bolak-balik, tapi yang nungguin cuma karyawan aja. Karyawan ini kan kalau nggak ada kitanya sendiri asal aja, gitu kan. Iya, kan nggak ditungguin gitu kan. Asal aja, jadi kayak pulang semaunya, tidur semaunya gitu kan. Kemudian waktunya jam kerja, dia tahunya belum pulang, ya kan baru tidur gitu kan. Nah itu berawal dari gitu aja. Terus akhirnya aku daripada pusing, kan ada tetangga yang nganggur gitu kan, atau yang cuma kerja serabutan aja gitu kan. Nah akhirnya aku suruh, udah kamu dagangin aja warung saya gitu kan. Hasilnya berapapun terserah, yang penting nanti dibagi 2 lah intinya. Iya. Iya kan, dipotong kontrakan, gaji karyawan, ada sisa berapa, mama 1 juta, ya udah kamu gope, saya gope. Kalau dapat 5 juta ya berarti kamu 2,5, saya 2,5. Sebetulnya cuma berawal dari situ aja. Gampang aja, nggak kepikiran, benar-benar nggak kepikiran. Itu berawalnya begitu. Itu tahun berapa tuh Pak? Aduh, sampai saya lupa istilahnya. Kalau saya warteg kan gini, kalau kisah saya sendiri kan, saya cuma tamatan SD ya, SD. Betul, saya cuma tamatan SD. Dalam keluarga saya sendiri yang sekolahnya yang nggak mau sekolah lah bahasa itu kan. Bandel. Bandel sih enggak. Cuma dari kecil aku udah kepikirannya tuh cari duit istilahnya gitu kan. Jadi bukan bisnis pertama dong waktu? Warteg bukan, saya asongan. Saya dulu pedagang asongan kisaran kurang lebih 8-10 tahun saya dagang asongan doang. Gitu? Iya. Sempat ngasong? Iya betul, di daerah Terminal Bogadung dulu di sana. Berapa 8 tahun? Antara 8-10 tahun lah di sana. Jadi gini ceritanya, kalau saya sekolah SD, zamannya sekolah SD gitu. Jadi saya lihat kalau teman-teman saya yang orang tuanya di Jakarta itu jajannya banyak dong, Pak. Iya kan, terus sepatunya bagus gitu kan. Jadi mindset anak kecil saya dulu, berarti kalau orang yang usahanya di Jakarta itu enak, udah nggak pikir apa-apa, pokoknya enak aja, nggak ada usahanya apa tuh. Terus habis gitu kadang-kadang lulus pas liburan sekolah, kakak-kakak saya kan di Jakarta, mayoritasnya kan di Jakarta, saya ngikut liburan lah istilahnya, ngikut kakak liburan karena orang tua kan petani, kalau ibu pedagang tempe gitu kan. Lepas ngikut di sana, iya ya. Waktu itu kakak saya warteg kan, anak-anaknya kalau ada tukang bakso tinggal ambil kotak doang gitu kan. Ada tukang es, ngambil buka kotak, ambil gitu kan. Iya. Ya kan, aku bilang, wah berarti mindset saya itu tambah kuat tuh Pak. Kuat bahwa, wah jadi kalau Jakarta tuh enak. Padahal nggak mikir tuh gimana caranya kakak saya itu bisa maju, bisa dagang warteg tuh nggak mikir. Tapi pikiran saya saat itu adalah, kok diambil uang jajan enak banget sih anaknya kakak saya gitu kan. Nah itu berawalnya dari seperti itu. Tapi Bapak petani kok bisa jadi pembisnis sih? Ya itu tadi yang tadi aku bilang, jadi kayak bisnis nggak sengaja tadinya gitu kan. Pertama begitu asongan, setelah kisaran 8 tahun 10 tahun, mertua saya itu pengen anaknya itu punya warteg gitu kan. Terus saya belum punya uang Bu, saya bilang belum punya uang. Udah gini aja deh, kalau kamu dagang asan mulu kelamaan ini nanti nih bikin wartegnya gitu kan. Akhirnya ya udah dipinjemin sertifikat rumah istilahnya untuk pinjam di bank, itu awal-awalnya seperti itu. Setelah berjalannya waktu, warteg saya juga awalnya warteg kaki 5 juga sama. Gitu. Iya. Jadi pertama warteg kaki 5, terus
Setelah berjalannya waktu, siapa sih orang yang nggak pengen istilahnya warteg yang layak gitu kan? Iya. Pengen yang layak. Nah, itu pun belum warteg brandnya sekarang, brand warteg Karisma belum waktu itu. Dan setelah berjalannya waktu itu tadi akhirnya aku punya warteg yang istilahnya ngontrak lah, bukan yang di kaki lima. Jadi dulu ngontrak ya? Iya, jadi berawal itu justru cuma warteg kaki lima, ya kan pertama wartegnya ya. Zamannya era presidennya Soeharto saya udah warteg kan Pak? Emang usia berapa Mas ini? Saya sekarang 50 tahun. Nggak kelihatan awet muda. Kelihatannya 49 ya. Saya udah 50 tahun, kebetulan emang saya nikah muda ya. Saya umur 21 tahun udah menikah. Makanya di usia saya sekarang alhamdulillah saya udah punya cucu 2 ini Pak. Masalah saya juga bingung kok kayaknya masih muda banget. Paling 30 udah punya cucu 2. Itu ya. Saya sebetulnya umur 50 tahun. Saya udah 50 tahun. Jadi dari zaman Pak Harto udah mau tegang. Udah. Soalnya umur berapa? Saya lulus SD aja. Masih kecil lulus SD 12 tuh. Ya istilahnya kan kalau SD dulu kan saya tuh 8 tahun zaman dulu kan 8 sama 6 berarti kan antara 14 tahun lah, antara 14 tahunan lah. Langsung mulai Bantuin orang tua dulu di Jawa. Orang tua kan petani. Iya. Jadi kalau pagi saya tuh harus nganterin tempe ibu ya kan ke pasar. Ntar pulang-pulang ya kita bantuin bapak jadi petani bawang merah kayak gitu. Jadi udah ngalamin banyak hal ya. Betul. Akhirnya capek jadi petani, mendingan jadi pebisnis gitu. Ya, jadilah istilahnya aku pedagang dulu kan. Dulu kan almarhum kakak saya yang pertama, dulu ya yang sekolahnya paling tinggi dulu lah istilahnya di keluarga. Saya sampai jadi direktur juga dia di Timur Timur waktu itu zamannya masih NKRI gitu kan. Dia yang paling betul marahin saya gitu. Kamu ngapain sih istilahnya usia muda masih anak-anak nggak mau sekolah, mau jadi apa istilah gitu kan. Ya udahlah, ini udah pilihan hidup saya nggak perlu menyesal juga. Nah, jadi yang saya pikir sekolah setinggi apapun ya ujung-ujungnya nyari duit. Bedanya ya itu tadi sekolah itu bukan penentu tapi penunjang aja. Ya, kalau yang saya pikir, kalau menunjang itu sangat menunjang. Makanya anak saya walaupun saya cuma tamatan aja, anak saya harus sekolah terus, gitu kan. Tuh dengerin dong. Tapi ada memang bisa ya lulusan SD bisa jadi punya bisnis lebih. Tapi jadi nggak pasti juga ya. Iya, istilahnya yang penunjang aja, penentunya enggak. Tetap aja penentunya kita juga, diri kita sendiri, bukan apa pendidikannya menurut saya sendiri, gitu kan. Jadi yang saya lihat adalah karena saya udah terlanjur istilahnya sudah memutus nggak sekolah ya setiap orang pasti pengen sukses ya kan, cuma mungkin bidangnya masing-masing. Saya nggak mungkin dong dengan lulusan SD saya itu sukses dari ya istilahnya kerja gitu kan. Ijazah saya nggak laku. Andai pun waktu itu laku ya paling jadi OB lah saat itu. Jadi gitu. kepepet gitu. Jadi benernya mau jadi pengusaha itu karena kepepet atau memang udah mau? Ya emang saya dari awal saya udah pengennya nyari duit yang itu tadi waktu saya zamannya sekolah gitu kan. Mindset saya itu sebetulnya mindset anak-anak sih ya. Mindset anak-anak waktu itu udah nggak kepikiran apa-apa. Pikiran saya dulu, saya kalau kasih orang tua tuh uang jajan itu 5 rupiah. Zamannya masih ada duit 5 rupiah. Nah 5 rupiah itu saat itu hanya dapat satu jajan istilahnya. Andai pun saya beli gorengan udah saya beli gorengan doang. Andai saya beli jajan es ya udah saya es doang gitu kan. Tapi begitu anak-anaknya teman-teman aku gitu kan, orang tuanya teman aku yang merantau ke Jakarta, tanpa saya tahu waktu itu usahanya mereka itu apa, kok jajannya sampai 2 kali 3 kali gitu kan. Saya kalau sepatu ujungnya belum bolong saya nggak boleh ganti. Nah tapi kan banyak anak di luar sana kan malahan karena ekonominya kurang malah minder ya. Ya, kadang-kadang kayak gitu. Mas Yudi malah makin semangat ya. Makin semangat. Itu tadi saya walaupun mata-mata SD, saya itu suka baca dulu. Suka baca-baca dulu kan zamannya masih koran banyak banget kan, kalau pagi tuh habis istirahat jam 5, jam 6 itu orang jualan koran kan banyak banget yang keliling, yang mangkal itu kan. Satu tiap hari beli 1, 2 beli koran betul. Sambil kalau lagi dagang santai iseng, ya kita nganggur istilahnya dulu baca-baca gitu. Terus saya suka nonton televisi. Ini saya juga heran. Tapi yang dipelajarin apa nih? Gimana? Yang dipelajarin apa nih? Bukannya ini kan todong di lampu merah kan? Jadi ada beberapa banyak koran yang untuk bagian-bagian kriminal tuh ada, yang bagian-bagian istilah entertain tuh ada, yang bagian-bagian bisnis tuh ada gitu kan.
Saya suka entertain, tapi saya juga suka bisnis juga. Makanya saya banyak tahu orang-orang sukses di Indonesia gitu kan. Dulu acuan saya almarhum Bob Sadino juga gitu kan. Walaupun saya masih kayak gitu, saya baca-bacanya biasanya kayak gitu malahan. Nah, makanya orang pikir-pikir SD mungkin malas baca. Saya justru hobi baca dan emang ya bacaan saya waktu itu ya namanya saya dagang ngaso, saya belinya koran temen istilahnya gantian. Kalau nggak koran ya kadang-kadang numpang baca majalahnya temen gitu kan, ya maksudnya yang jualan majalah gitu kan. Benar. Tapi disitulah saya ada ilmu gitu kan. So guys, kadang-kadang pendidikan formal itu ya penting sih, cuman setelah sekolah formal itu yang lebih penting ya Mas ya? Betul, ya kalau sekolah kan masih sebatas teori lah kayak gitu kan. Makanya anak saya yang sekolahnya sampai kuliah sampai ini sering ngajarin orang tua, udah kamu sekarang nanti ilmu kamu buktikan. Kalau kamu sekarang cuma bisa ngomong bapak belum percaya. Tapi kalau kamu sudah bisa membuktikan istilahnya, ya itu baru bapak percaya istilahnya. Makanya bapak sekolah yang kamu tinggi ya istilahnya untuk kamu biar lebih dari orang tuanya. Kayak orang tuanya ya kayak saya sendiri nggak sekolah, tapi kan pengen anaknya itu pintar. Makanya saya pikir kalau kamu masih sekolah sebatas teori saya bilang gitu. Tapi suatu saat setelah kamu lulus praktekkan ilmu kamu, gitu kan. Bapak bisa belajar sama kamu nanti. Tapi kalau saat ini kamu masih belajar sama bapak gitu kan. Mas Yudi pas waktu mulai bisnis dinyanyiin nggak sih? Ya dulu zamannya saya sih awal-awal saya bisnis begini jangan kan orang lain, keluarga aja gitu kan. Kamu ngapain sih ngontrak tuh dibagus-bagusin gitu kan. Kalau zamannya masih orang dulu kan warteg itu kotor, warteg itu kumuh gitu kan. Lah kalau kamu nanti nggak diperpanjang gimana? Kamu kalau listriknya banyak kayak gini, setorannya mah nggak tinggi gitu kan. Pikirannya tuh selalu untung gitu kan. Gimana caranya merap untung sebanyak mungkin. Gimana caranya listrik yang tadinya istilahnya biar bayar bulannya itu ringan. Kalau saya pikirannya berbeda. Saya bukan untung dulu, kepuasan konsumen dulu kalau saya gitu. Kepuasan konsumen dulu. Betul. Ya? Orang ini puas pasti akan menyampaikan sama orang-orang tanpa saya bilang nanti promoin ya warung saya itu biar orang pada makan. Tanpa itu kok sebetulnya. Tanpa seperti itu bisa kok. Kalau kita istilahnya bisa memuaskan sebuah konsumen, kita tarik kayak apapun orang biar makan sini paling awal-awal aja, tapi begitu nggak cocok rasanya, nggak cocok harganya, nggak cocok tempatnya, ya akan bubar-bubar juga kok. Akan bubar-bubar juga. Saya pernah dagang bakso walaupun saya nggak pernah terjun langsung. Saya pernah punya pecel lele juga gitu kan. Padahal saya nggak bisa. Berarti udah gagal berkali-kali. Ya itu tadi kalau orang istilahnya kita emang makanya kalau saya pengennya gini, saya pengen bisnis yang saya cintai. Orang kalau mencintai kan ya kan ikhtiarnya lebih. Kalau kita suka nih, zaman suka sama perempuan, jauh pun kita samperin, nggak punya uang pun gimana caranya, mau ngutang kek, mau apa kek, bodo amat minta sama orang tua, yang penting gua cinta sama dia ya gua samperin, walaupun jauh. Tapi walaupun jauh kalau saya nggak cinta ya enggak. Nah pertanyaan gua gini, cinta nih, nyamperin, udah jauh, nah gimana cara mempertahankan cintanya tuh sama bisnis? Sama bisnis gitu kan? Iya. Itu kan mulai gampang kan sebetulnya. Tapi gimana caranya bertahan tuh cintanya? Bertahan cintanya? Iya. Ya kita kan ikhtiar ada walaupun waktu itu saya nggak punya uang, saya saat itu apel pun saya harus pakai sepeda jarak jauh. Tapi kan kalau emang cinta kan harus dua-duanya ikut memperjuangkan, nggak mungkin sebelah pihak. Kalau sebelah pihak ya percuma, sekuat apapun kayak kita sebelah pihak ya percuma. Cuma ya? Percuma kalau sebelah pihak, kalau buat saya kan kita kesana dianya kabur gitu kan. Jadi dua-duanya istilahnya ya mempertahankan cinta itu walaupun istilahnya nggak direstui orang tua. Tapi kalau kita bisa membuktikan dari sebuah cinta itu, ya orang tua pasti akan setuju juga kok. Kita ngalamin seperti itu juga. Sama begitu saya mencintai sebuah bisnis ya jatuh berkali-kali, ya kan gagal berkali-kali, ya tetap aja kita harus bangkit. Sama aja kayak orang kita mencintai seorang petinju, dipukul jatuh sakit, dilihatin orang, ditepukin orang, diajak orang, tapi dia cinta besok ngejar lagi gimana caranya besok saya tuh lebih kuat. Kan gitu, walaupun sakit kayak apapun ya emang kita mencintai profesinya gitu kan. Kalau orang nggak mencintai mah susah, dia apa juga susah. Mas Yudi pernah bangkrut gak sih? Sering kali. Berarti dagang asongan 8 tahun, kemudian nyobain warteg gagal. Warteg saya yang pertama itu masih jauh warteg itu gagal. Tapi warteg saya setelah menikah itu nggak gagal. Itu kan saya kedua nggak gagal. Warteg
setelah saya menikah nih, saya ngitungnya setelah menikah itu saya nggak gagal, cuma tetap warteg kaki lima. Tapi warteg kedua saya itu gagal, warteg ketiga saya itu berhasil gitu kan. Sekarang yang masih saat ini adalah warteg ketiga saya itu masih sampai saat ini masih. Jadi emang istilahnya dalam dunia bisnis itu biasa-biasa aja kalau saya sih. Kalau menurut saya gini, kalau mau terjun dunia bisnis adalah kita harus siap gagal. Kalau orang sudah siap gagal apalagi berhasil. Lebih manis ya? Ya lebih dong. Kita harus bersiapkan dulu istilahnya kayak istilah Pilpres. Kita harus siap kalah dulu. Jangan siap menang semua. Kalau siap berhasil semua orang siap. Siap menang setiap orang tuh siap. Tapi ada kalau kita sudah siap gagal ya kan. Kalau siap kalah, apalagi menang, apalagi sukses di dunia bisnisnya gitu kan. Makanya siapnya yang pahit dulu lah istilahnya gitu kan. Pas waktu mulai bisnis berarti minjem duit mertua, utang dong? Dari bank. Dari bank. Berapa duit, Mas? Dulu zamannya saya modal warteg itu cuma 6 juta. Beli warteg itu 6 juta. Itu pun setengah, dalam arti setengah gini. Saya 3 bulan dagang warteg, 3 bulan saya dagang asongan lagi. Masih gitu ya? Iya, jadi balik lagi ntar kesini 3 bulan kesini, 3 bulan kesini, nah kayak gitu. Jadi saya 6 juta, jadi pinjem bank waktu itu 3 juta. Terus uang saya pinjam sama teman, sama saudara, itu 3 juta. Saya cuma punya modal, saya masih ingat cuma 500.000 saya punya modal. 500.000 untuk modal jualannya. Istilahnya buat beli beras, buat beli apa, untuk modalnya lah, modal untuk yang kita jual itu. Kita cuma uang punya itu aja. Yang 6 juta semuanya pinjam. 6 juta eranya dulu gitu kan. Eranya dulu ada masih Presiden Soeharto juga. Sekarang mungkin udah 50 juta ada kali ya. Ya ada lebih mungkin lebih nilai uang sekarang. Zamannya dulu beras aja masih kisar 40.000 per karung 50 kilo. Sekarang udah mahal. Sekarang udah mendekati 1 juta saat ini ya. Iya saat ini kan udah mendekati antara 850. Sebelumnya kan berapa bulan kemarin masih kisaran 500.000 gitu kan. Ya tahu semua lah kalau saat ini beras itu yang harganya sangat melonjak. Tapi Mas, kegagalan terbesar dalam hidup Mas apa sih kalau di sisi bisnis, maksudnya atau utang paling gede yang sampai waktu itu buat waduh sakit kepala gitu nggak bisa bayar itu ada nggak? Saya bisnis yang paling gagalnya besar waktu itu sebetulnya adalah saya melirik bisnis lain. Jadi saya punya uang, punya modal, saya melirik bisnis properti. Properti kecil-kecil bukan properti besar. Contoh istilahnya ada orang jual tanah 60 meter, 50 meter, 70 meter. Saya punya uang, saya beli, saya bangun, saya jual. Pikiran saya itu seenak itu. Pikiran saya saat itu kan. Ternyata enggak. Jadi properti itu mandek semuanya. Dijual tuh susah minta ampun. Saya nggak usah minta untung. Dalam arti saya modal 500 juta kembali 500 juta aja. Itu susah banget. Kita nggak ngambil untung lah istilahnya. Yang penting modal saya itu balik istilahnya kan. Saya hitung itu. Wah itu tadi jadi saya pikir semua orang boleh lah punya cita-cita sukses. Tapi kita nggak boleh iri dengan kesuksesan bidang lain orang. Istilahnya gini, teman saya ini sukses di bidang otomotif, belum tentu saya cocok loh di otomotif. Betul. Teman saya sukses di bidang tani, belum tentu saya cocok tani. Suksesnya boleh diikutin, tapi bidangnya belum tentu. Makanya kadang-kadang kalau saya perhatikan, guru juga punya spesialis, dokter juga punya spesialis khusus masing-masing kan. Ada spesialis gigi, penyakit mendalam gitu kan. Guru juga sama, nih ahli matematika, IPA. Jadi udah kita jadi orang berdagang, udah saya harus sukses di bidang berdagang aja, nggak perlu saya iri. Sebab saya ngalamin. Saya tumbang waktu itu. Padahal udah punya warteg di saat itu. Udah banyak, udah dikenal malahan, Cuma belum saya punya brand yang lain waktu itu. Ya itu tadi akhirnya modal saya itu mandek semuanya di properti. Nggak fokus lah ya dasarnya. Akhirnya nggak fokus. Sekarang itu tadi kita istilah boleh kita pengen sukses, tapi itu tadi nggak usah iri dengan bidangnya teman-teman yang suatu bidang teman. Mungkin iri itu juga nggak bagus ya. Iya kan, kayaknya properti enak gitu kan. Iya. Ada mandornya, kita nggak ngapa-ngapain bahasanya. Kalau saya warteg kan harus ke pasar, harus motongin sayuran, harus kita ngirim layan. Pikiran saya saat itu udah punya modal. Ternyata kita nggak boleh iri dengan kesuksesan temen di bidangnya dia. Rumput tetangga terkadang lebih hijau ya Mas ya. Nah intinya seperti itu. Udah makanya sejak saat itu saya harus fokus ke sini dulu. Tetap harus ke warteg.
itu harus ke warteg. Makanya saat itu saya punya brand Mamoka, itu punya sejarah spiritual itu saya itu. Nah, gimana tuh? Saya kan punya brand Mamoka kan, Mamoka cabangnya udah banyak juga, udah kisaran 300-an cabang. Bukan ini aja ya, berarti ada lagi. Bukan, di situ kan ada tertera tulisannya itu ada 3 brand saya itu di situ tertera. Warteg Selaras, Warteg Subsidi, Warteg Mamoka itu di kaca-kaca yang kecil itu. Iya. Gimana tuh ceritanya? Itu justru berawal dari saya bangkit saya dari sebuah kegagalan itu saat itu. Oke. Jadi saat itu saya kebetulan ya istilahnya punya guru spiritual lah istilahnya. Saya suka ngaji kemana-mana ke orang tua gitu kan. Saya dari dulu emang suka bertemannya orang-orang yang usianya lebih di atas saya. Karena saya pikir gini, kalau saya susah, contohnya gini aja deh yang gampangannya, saya kelas 1 SD, kalau saya bergaul dengan kelas 2, kelas 3, kelas 4, andai pun saya punya pelajaran yang susah di kelas 1 SD itu, saya akan mudah nanya dengan kakak kelas saya. Jadi dari dulu saya tuh bersahabat itu rata-rata di atas saya. Terutama orang-orang yang emang sukses. Itu saya suka bersahabatnya seperti itu. Jadi total warteg atau total bisnis Mas Yudi berapa banyak sih? Kalau warteg Karisma 1.300 nih sekarang. Iya, jadi saya penggabungan dari 3 brand itu kisaran sekarang sih ya 1.300 sudah 3 brand itu, 3 brand. Cuma yang paling terbesar tetap di Karismanya. Kalau sekarang saya udah mulai terjun di dunia bisnis lain, tapi di kampung maksud saya gini, bukan bisnis lain ya, saya tetap kuliner dalam arti saya harus mempersiapkan masa pensiun saya. Saya pengen usia saya nanti kalau masih diberi sehat, diberi umur panjang, 60 saya sudah pengen pulang kampung lah bahasanya. Pulang kampung, makanya saya harus mempersiapkan dari sekarang. Alhamdulillah kita sudah punya klinik gratis, udah berjalan mau 3 tahun. Jadi setiap hari Sabtu, kalau di kampung saya itu masyarakat mau 100 orang, 200 orang itu ke cover dari Karisma semua. Teman-teman kita yang satu pemahaman, ya kan pengelola istilahnya untuk bersosial lah. Jangan kamu tuh nyari uang aja, gitu kan. Kamu harus ada nilai untuk berbaginya. Kenapa penting, Mas? Ya menurut saya itu sangat penting kalau kita gini ya. Sama ya kalau warteg ini untuk mempermudah aja gini. Kalau kita mikirin untungnya aja tanpa kita gimana caranya merawat itu warung, kita pasti akan tumbang, pasti akan terlindas juga. Terus gini, kenapa saya itu pengen berbagi, pengen apa? Jadi meningkatkan sebuah kesenangan jadi sebuah kebahagiaan buat diri saya sendiri. Kalau senang kan ya mungkin itu tadi saya punya jam tangan nih harga 1 juta saya senang. Tapi kebahagiaan bukan itu. Contohnya orang berobat di tempat kita, padahal berobat itu paling 100.000 kurang lebihnya atau 80.000 di kampung. Tapi kan dari yang dia sakit jadi sembuh, dia jadi senang itu yang sakit itu karena sembuh. Tapi bagi kitanya bahagia nilainya. Bahagia itu nilainya bukan dilihat dari materi. Kalau senang dari materi rata-rata. Kita punya motor baru, rumah baru, mobil baru, senang. Tapi bahagia nilainya itu luar biasa. Kita berbagi kaos dipakai orang, itu bahagia buat saya ngasih. Mungkin orang yang dapat kaos itu dari kita senang. Tapi nilai saya yang bagi itu di atasnya. Di atasnya, makanya orang kalau dapat apa-apa kadang-kadang kalau orang Jawa bilangnya syukuran, bersyukur secara tindakan bukan secara ucapan aja. Kalau secara ucapan semua orang anak-anak aja semuanya bisa, tapi secara perbuatan syukur ini agak susah. Saya sendiri masih belajar. Nah, itu salah satu syukur sebuah tindakan levelnya di atas sebuah ucapan aja. Itu nggak gampang ya? Nggak gampang. Kalau syukurnya orang Islam kan pasti alhamdulillah itu bagus. Tapi itu pengen ucapan. Betul. Tapi lebih bagus lagi diimplementasikan dengan sebuah perbuatan. Salah satunya itu tadi berbagi dengan ini ya klinik gratis itu ya. Klinik gratis, saya sudah punya pendopo di tengah-tengah sawah. Tim kita sudah kisaran 1 kilometer di sawah itu kita bikin penerangan jalan, perbaikan makam di sana. Gitu kan. Itu sebuah kebahagiaan buat teman-teman saya sendiri gitu kan. Jangan istilahnya cuma nyari duit. Sebenarnya simpel aja dalam arti kamu sehari kalau semua cabang nih, kamu pun duit 1.000 aja itu luar biasa sebetulnya. 1.000 rupiah kita nggak usah ngomong gede-gede. Nggak usah ngomong gede-gede sebetulnya. Kalau 1.000 dikali 1.300 lumayan banget. Iya kan. Iya. Kita ngomong uang receh 1.000. Saya tuh bisa belajar dari kayak binatang-binatang yang ada di alam ini ya. Saya lihat kadang-kadang semut contohnya. Semut bisa ngelubangin tembok loh. Kok bisa ya gitu kan. Siapa amatin karena dia intent dan kompak. Semut kan kompak ya. 1 biji pasir
satu biji pasir terus menerus, dia bisa jadi sebuah lubang yang panjang ke dalam tembok. Saya ngomongnya tembok lah ya tanah. Saya harus belajar dari mereka. Saya lihat adalah orang binatang yang bikin sarang cuma satu-satu kok. Cuma intan ada satu, tato jadi sarang burung gitu kan. Ya sama kalau kita mau berbagi, kita kelasnya kecil ya udah kecil aja. Coba setiap warteg nih, seluruh warteg nih, brand apapun kalau kita mau mengumpulkan sehari 1 sendok aja beras. Banyak tuh ya. Luar biasa sebetulnya. Betul. Ya berasa kan 1 sendok tapi intens ya. 1 hari 1 sendok. Seluruh warteg di Indonesia nih mamanya nih, tanpa sama nggak ada beras, semua brand lah istilahnya. Apakah nggak orang Tegal itu kaya nanti nggak ada orang miskin? Dengan 1 sendok beras kan nggak berasa. Itu keren, saya merinding. Keren. Emang kita harus bergandengan tangan sebetulnya. Betul, kita nggak bisa hidup sendiri. Sepinter-pinternya orang nggak bisa hidup sendiri. Sekuat-kuatnya orang nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa. Makanya kita nggak boleh sombong, kita nggak bisa sendirian ya kan. 5 ini, tangan ini 5, coba 1 aja untuk mukul bisa nggak patah yang ada tangan kita. Begitu kita dikepalkan begini, orang bisa jatuh, tembok bisa runtuh juga kok, ya kan? Benar. Coba sapu lidi, kekuatannya lidi apa sih? Karena digabungin itu ya. Karena digabungin, 1 ya patah. Rambut kayak apa? Ya, kalau 1 doang. Ya, mudah patah kan? Coba sekarang perempuan yang rambutnya panjang ditarik, nggak bisa, badan yang ketarik, rambutnya nggak patah. Jadi jangan menyepelekan sebuah yang kecil. Kalau mereka kompak ya tadi aku lihat semua kayak kita rambut, kayak gitu tali itu dari mana? Dari sebuah yang kecil dirangkai aja. Iya, setuju. Ini baru kali ini saya ketemu nih pengusaha yang bisa belajar dari binatang nih mas. Semua alam ini sebetulnya sebuah pelajaran. Sebenarnya sebuah pelajaran. Semuanya kalau menurut saya. Saya lihat bisa sebuah contohnya dari pohon. Kekuatannya pohon di mana? Setinggi-tingginya pohon kelapa di akar. Sekuat-kuatnya bangunan di mana? Pondasi di bawah. Ya kan? Mau lantainya 100, mau lantainya 50. Nggak ada pondasinya kuat nggak? Makanya pendidikan yang paling lama SD. Sekolah dasar. Dasarnya harus kuat dulu. Coba SD berapa tahun? 6 tahun. Nah iya. Tuh. Coba. Kuliah aja nggak 6 tahun ya. Baru kepikiran gitu. Iya kan realnya kan seperti itu. Makanya kekuatannya presiden di mana? Di rakyat paling bawah. Betul. Paling bawah. Makanya kalau pimpinan sering turun ke bawah, dipilih rakyat kembali. Kekuatannya warteg Bahari apa? Ya berarti di kalangan bawah. Makanya kita ada promo Jumat Berkah. Saya ada tulisannya gratis teh manis bagi ojek online. Yang mereka kan ya istilahnya butuh subsidi bahasanya. Walaupun tidak semua, tapi kita coba program-program seperti itu kan. Maksudnya paling nggak tuh tepat sasaran. Kayak di situ kan ada di Jumat Berkah makan sekenyangnya 10.000. Bisa kenyang loh. Sekenyangnya. Kalau nggak percaya dibuktikan ke sini hari Jumat jam 11 sampai jam 2. Kenapa saya ambil jam ini? Ini jam makan. Kalau kita kasih program jam 3 pagi percuma. Ngapain Mas Yudi ngasih program begini? Sama aja bohong. Kalau saya di jam makan malah. Contoh dia orang-orang Islam. Sebelum sholat Jumat dia bisa makan. Betul. Dapat program itu. Setelah sholat Jumat juga masih banyak waktunya. Dan di jam makan juga. Kenapa saya itu khususnya buat berlaku makan di tempat? Karena selama waktu itu saya pernah program tidak ada tulisan begitu. Akhirnya saya berbaginya nggak ikhlas. Contohnya apa? Orang bungkus 20. Kan timbulnya saya nggak ikhlas. Lah ini pasti untuk bisnis lagi nih. Contoh orang bungkusnya 20. Lauknya ayam, daging, telur coba. Karena akhirnya saya berbagi tapi nggak ikhlas percuma. Akhirnya nanti dimanfaatkan. Tapi kalau makan di tempat sekalipun satu keluarganya 5, 7, nggak apa-apa, yang penting terbukti dia makan di sini kok. Saya pengennya berbagi, saya bisa melihat orang-orang yang menikmati 10.000 dengan segala macam menu. Anak buah saya itu kadang-kadang, Pak ini kayaknya orang yang ngasih ngaji mumpung nih gini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh ya. Nggak apa sekarang gini logikanya nih. Bapak sekarang udah kenyang, saya kasih stick, saya kasih sate, masuk nggak perut kita? Nggak mungkin. Yang ada apa sakit? Iya kan? Kalau masa kekenyangan dipaksakan ke sakit, bisa muntah perut kita nggak bisa jalan. Sepatok aja takaran orang itu ada batasannya loh. Perut kita ada batasannya, mulut kita ada batasannya. Makanya selama berlaku di sini, ya pas nggak apa-apa. Itu saya berbagi dengan yang tepat sasaran. Wih ini keren. Nah belajar ikhlas gimana tuh caranya? Ikhlas.
Ikhlas itu sebetulnya tidak bisa diucapkan ya, sebetulnya tidak bisa diucapkan. Ikhlas nggak gampang. Nggak gampang. Tapi caranya ikhlas ini kalau saya begini nih. Di tubuh saya, kalau saya minum, saya pasti harus kencing, harus keluar keringat. Kalau saya makan, pasti ada yang jadi sebuah energi, ada yang jadi sebuah kotoran. Apa kita nggak ikhlas kalau emang habis makan jeda 2 jam kita BAB? Kita harus ikhlas juga. Harus ikhlas sih, betul. Harus ikhlas. Sekarang kayak gitu, apaan gua minumannya mahal-mahal, aku nggak mau kencing gitu kan. Gak bisa. Jadi penyakit dong, jadi penyakit, jadi penyakit nggak bisa. Orang sih kadang-kadang nggak kepikiran sama nih. Kalau orang nih, setiap orang sepinter-pinterannya kayak apa, pasti pernah ketipu, pasti pernah ketipu, pasti pernah gagal. Ada nggak orang sukses dunia deh tidak pernah gagal? Saya yakin tidak ada. Nggak ada, betul. Tidak ada, Betul. tidak ada. Lah orang kan ada yang move on, ada yang enggak. Makanya nih, kita nih teman akrab gitu kan, tiba-tiba saya menipu. Sakitnya kan luar biasa kan, karena teman dekat gitu kan. Pernah ngalamin. Nah itu tadi. Bukan sekali, beberapa kali. Pasti kita akan pernah ngalamin teman dekat kita itu meninggal. Tapi gimana caranya kita tuh cepat-cepat kita nggak berlarut-larut sakit di situ. Caranya gimana menurut Mbak Yudi sendiri tuh? Kalau saya sih, ya udah lah ya, apa yang terjadi ya pasti ada sebab ada akibat. Kalau saya sih ngeliatnya gitu aja. Kalau pengen cepat move on ya kan, nggak berlarut-larut. Sebab kalau kita berlarut-larut, energi negatif kita yang keluar terus. Kita ngeliat dia tuh sebel pengen nimpuk. Kita paling doain dia tuh nggak jelek doa, aku jelek gitu kan. Kalau saya sistemnya begini, siapa yang saya makan pasti harus saya ada yang saya keluarkan. Siap saya berkata-kata, siap mungkin ada orang yang pernah tersakiti tanpa saya sadar. Siap saya melangkah, mungkin ada langkah-langkah saya yang salah. Mungkin kenapa saya bisa ketipu? Akumulasi dari sebuah perbuatan saya. Jadi disinilah puncaknya bahwa saya itu harus ketipu sama teman. Nggak mungkin orang itu nggak punya tabungan-tabungan keburukan, tabungan-tabungan kebaikan. Jadi kalau saya nih ya, jadi pikirannya saya makan nih, bos saya makan apa akumulasi, nanti ada yang keluar keringat, ada yang keluar dari ingus, ada yang keluar dari berak, ada yang BAB, itu normal. Tapi ada juga yang jadi energi, jadi tenaga, jadi daging itu ada. Tapi sebagian pasti ada yang jadi kotoran. Lah mungkin dalam saya itu ngobrol begini, nyakitin orang. Ya kan kita kadang-kadang nggak berasa. Kita bilang ini bercanda, tapi teman saya yang lagi susah mungkin agak sensitif. Ini sampai ke hati sakitnya lagi. Dia nggak ngomong. Tapi dia nemu, lah itu loh kadang-kadang akumulasi seperti itu. Nanti akan jadi sebuah kejadian, bisa kita kehilangan. Bisa kita ketipu, bisa kita jadi sakit. Saya pernah ketipu teman saya itu 1,4. Iya. Teman baik nih. Iya istilahnya gitu kan, teman baik. Itu sampai ke ubun-ubun tuh. Nah iya teman baik, ternyata nipu gitu kan. Udah kabur. Saya udah ikhtiar lah dalam arti lapor polisi, semuanya udah saya ikhtiarin tapi gagal. Itu sembuhnya karena apa tuh? Saya ke dokter gigi. Ke dokter gigi, begitu gigi saya buat minum aja tuh seneng minum, bukan kumur. Apa gitu? Ternyata setelah masuk dokter gigi itu retak. Sarafnya masih, jadi kena sentuh apapun walaupun ada. Pas begitu saya nganga ada kali sejam setengah 2 jam gitu kan. Dok bisa nggak saya berhenti dulu? Dia minta begini kan. Ya Allah kok enak banget ya. Cuma sekedar begini aja nikmatnya luar biasa. Saya baru dikasih gigi retak, dokter bisa menggantikan dengan implan aja. Saya sudah gak karuan gimana orang yang dicabut kesehatannya. Tadinya bisa jalan gak bisa jalan. Saya cuma ketipu orang 1,4. Saya harus mikirin terus ngapain. Yang penting saya masih sehat. Habis itu saya udah gak mikirin. Saya justru bersyukur. Saya diberi sehat. Coba orang-orang nih, mamanya yang punya pondok indah nih, punya rumah mewah 5 ke 10 mobil, punya showroom, tiba-tiba stroke, apa aja nih contohnya nih stroke nih. Andai kan dia ditanya, kamu mau sembuh total tapi harta kamu tuh habis semua. Aku yakin mau. Asal dia bisa sehat. Ini yang saya ambil hikmahnya. Saya baru diambil 1,4 sama temen. Ini bukan diambil menurut saya. Ini mungkin dari saya, mungkin saya bisnis saya ada pernah nyakitin orang, ucapan, atau ada bisnis saya yang nggak jujur, yang kita nggak pernah merasa. Inilah akumulasinya. Tapi saya setelah ke dokter gigi, saya sadar itu semua, udah saya cut semua. Ya Allah, saya masih diberi sehat. Saya harus bersyukur. Apa saya harus meratapi duitnya segitu? Kalau saya sehat, saya bisa nyari uang lebih dari itu. Ada polisi datang, Mas, ini posisi tersangka di sini. Nggak usah Pak,
biarkan saja. Ikhlasin. Iya, saya bilang, andai pun uang saya balik, dia harus ke sini balikin. Kalau enggak, saya balik, saya itu lebih dari itu dari yang lain, bukan dari situ. Udah biarin dia juga hidupnya aku yakin nggak tenang. Nyatanya dia nggak berani pulang ke rumah, istrinya, anaknya di rumah dia nggak berani pulang. Berarti dia sudah tertekan oleh perbuatannya. Udah biarin dia, minimal gini, kalau saya tangkap dia nggak bisa balikin uang saya, dia paling mentok di penjara. Udah selesai itu doang. Saya bolak-balik ke pengadilan, capek juga. Itu teman baik tuh ya. Udah ikhlasin aja Pak. Kalau tapi dia sadar nggak balikin, ya saya terima. Tapi kalau saya suruh nangkep saya ini posisi, udah biarin aja dia, biarin aja. Paling mentok-mentoknya itu tadi di penjara doang. Saya bukan sombong, bukan. Gara-gara saya belajar dari sakit gigi itu, saya begitu ngangar hampir 1,5 jam, capeknya minta. Begitu saya bisa begini, ya Allah nikmat banget, luar biasa, gitu kan. Nikmat itu sederhana ya. Coba. Dan pelajaran itu bisa diambil dari mana aja ya sebenarnya. Bisa dari mana aja. Coba kalau kita selalu iri dengan kesusahan orang lain, binatang lain, cacing meratap nangis dong. Tuhan, kenapa saya diciptakan di dalam tanah yang selalu gelap, nggak ada pemandangan apapun? Enak dong burung tuh terbang kemana-mana, bisa lihat alam, bisa lihat keindahan, ya kan? Kata burung lagi. Cacing kok bisa hidup ya di dalam tanah, enak amat ya. Akhirnya ditukar tuh posisi, mati dua-duanya. Burung masuk ke tanah, cacing keluar, mati dua-duanya. Udah didesain masing-masing aja, syukurin aja. Kita nggak usah heran lagi nih, orang-orang kita di warteg gitu, kita belajar tuh kayak matikin cabai gitu kan. Begitu saya lupa begini, ya Allah, sehari nggak hilang-hilang panas nih kumis. Panas. Betul. Kenapa ulat bisa hidup di dalam cabai? Iya, udah betul. Seger, gemuk. Karena dia sudah didesain sama Tuhan, kamu anti pedasnya cabai. Nggak perlu ulet deh, betul. Ya begitu kita metikin cabai, nggak banyak, kita setengah kilo metikin cabai. Saya lupa megang dulu begini, ya Allah, apalagi mata, saya nggak ngomong mata deh. Itu parah lagi, kita bisa ke dokter spesialis mata. Itu nggak sembuh-sembuh, pedasnya. Kok ulat bisa gemuk di situ, tidur di situ makan. Belajar apa ulat tuh guys? Ya bisa, jadi nggak perlu ini. Emang dia tuh sudah didesain anti pedasnya. Itu sama begitu ulat cabai iri dengan ulatnya pare, itu kan mati dua-duanya. Kamu enak dong hidup di dalam kepahitan hidup, ya kan? Udah pahit hidup lagi di situ kan? Kamu enak di dalam pedas, kamu bisa hidup segar. Coba dirubah posisi, kalau nggak percaya buktiin. Ulet cabai, ulet pare yang pahit, ditukar posisinya, mati dua-duanya. Makanya jenis ulatnya aja kan berbeda. Sama kayak jenis manusia ya Mas. Makanya kayak gitu kan. Makanya saya nggak pernah mau iri dengan kesuksesan orang. Maunya dia iri di properti. Ya udah, kamu bidangnya udah di situ. Ya udah lalu ya. Udah, tapi gimana caranya saya sukses di bidang saya gitu aja. Mas Yudi kan spiritual banget nih. Enggak lah. Kalau saya lihat ya, banyak nih cerita-cerita seru tentang spiritual. Ada nggak sih keajaiban spiritual yang pernah terjadi untuk Mas Yudi sendiri gitu? Yang bisa ngebuat bisnis ini jadi gede gini. Sebetulnya kalau saya cerita juga kadang-kadang orang percaya nggak percaya. Jadi saya sering kadang-kadang kayak saya disuruh jalan gitu kan. Saya pernah tuh pengalaman saya waktu itu saya bangun warung di Pondok Labu, saya masih merintis, saya masih ngecat, saya masih bantuin tukang, ada tukang saya juga ikut kerja. Tiba-tiba habis makan siang kan biasanya laki-laki kalau ngerokok habis makan siang ngerokok tiduran entah setengah jam gitu kan, bangun lagi. Saya kayak dibangunin gitu kan. Bahwa udah kamu jalan sama. Kenapa ya saya suruh jalan? Udah saya bodo amat lah. Saya harus jalan. Udah saya jalan. Di tengah perjalanan ada tulisan kios dikontrakin. Kayaknya bagus nih lokasi. Udah kayaknya saya disuruh mampir ini gitu kan. Ya udah mampir iseng ya, saya mampir. Sebelahnya kebetulan yang punya orang China tuh. Oh, ini disewakan. Iya Pak. Tempatnya Pak Yudi. Mau buat apa Pak? Rencana sih warteg saya. Aduh, kenapa ya? Saya yang nanya, ada kali Mas. Dalam seminggu ini ada 30-50 orang. Mayoritas buat kuliner, saya tolak semuanya. Tapi kok begitu ketemu Mas Yudi, kok saya pengennya ngasih ya? Kenapa saya bilang? Ya udahlah, kayaknya saya pengennya ngasih sama Mas Yudi deh untuk kuliner gitu. Akhirnya bahasanya itu deal lah, udahlah pokoknya itu. Singkat cerita deal. Saya mulai bisnis franchise tapi franchise lokal.
Dalam arti dulu saya tuh mengkreditkan warung, Mas. Oh gitu. Saya dulu mengkreditkan warung sama orang-orang saya. Contoh warung itu 100 juta, dia ada duit 50-nya ngutang. Ngutangnya tidak ada tenor, tidak ada harus angsurannya flat. Saya belum cerita tadi, lupa. Jadi gini, 1 bulan ngasih 2 juta, bulan depan 3 juta, bulan depan 5 juta, bulan depan lagi 1 juta, nggak masalah. Bulan depan lagi 1,5 nggak masalah. Bebas tuh. Bebas judulnya. Nggak ada kan bisnis orang seperti itu. Nggak ada tuh. Saya pernah diwawancara salah satu TV bilang, ini bisnis konyol nih, tapi kenyataannya berkembang. Itu awal saya itu. Awal-awal saya itu sama teman-teman kreditin gitu aja. Syariah ini ya. Bagi hasil lebih seperti ini ya. Iya, pokoknya nih utang 50 juta, kamu ada 50 juta, yang penting DP 50% saat itu. Andai pun dia gagal nih, saya ngomong pahitnya gagal, lunas. Contoh, dalam 1 tahun ternyata warung itu kena gusur, sedangkan utang dia masih 30 juta, contohnya lunas selama saya. Selama warung itu sudah nggak operasional, utang berapapun masih 40 juta pun lunas kalau saya. Dan mau saya nagih apa, nyatanya usahanya itu nggak jalan, kalau saya begitu. Itu percaya nggak percaya bisa ditanya teman-teman saya yang dulu ngalamin kredit itu sendiri. Nah kita balik lagi ke cerita tadi yang sebuah keanehan itu tuh kan ya. Karena ada beberapa teman kan udah bisnis saya kan udah mulai tercium oleh teman-teman doang sih, masih di daerah. Mas itu ada lokasi nggak nih? Saya pengen punya warteg gitu kan. Ada nih di sini. Jadi ada beberapa orang yang ini tempat apaan sih, sepi gini. Banyak gagalnya. Nah teman-teman saya banyak yang nggak suka. Kalau saya kan kembali lagi sama orang yang mau beli. Suka ya lanjut, nggak sukanya nggak usah. Nggak ada, hampir nggak ada yang suka. Nah, ada salah satu orang yang suka. Singkat cerita, pas keluar kan baru orang lakinya nih. Begitu mau dagang kan anak istrinya dibawa kan. Itu sama pembantunya dibawa. Pas sampai baru nyampe, dimarahin sama istri anaknya. Bapak gimana sih? Tempat daerah sepi begini, sampingnya kebun, depan kebun. Begini dibeli, siapa yang mau beli ceritanya? Siapa mau beli gitu kan? Emang saya juga tempat itu kayak dapat pangsit aja, gampangnya gitulah. Saya kasih suruh jalan aja kan, mau tidur pokoknya saya suruh jalan. Ya udah pas di situ, udah kebeli gimana lagi ya? Tapi tempat itu punya keanehan. Punya keanehan gimana? Airnya kalau malam tuh hangat. Dulu saya ke situ, saya nyiram kaki, saya kaget, hangat. Tumben aman. Bisa dingin ya lagi. Betul. Saya juga kaget. Saya nanya sama tukang, kamu kalau mamanya malam-malam mau ini hangat nggak ya? Bener hangat, kalau di sini enak. Saya tanya sama yang punya rumah, air bumi. Bukan yang ada toron. Kalau ada toronnya malam otomatis malah dingin dong. Kecuali siang gitu kan, kena panasan dulu tuh. Itu aneh, ada keanehan. Masih nggak cerita, warung itu malah ramai meledak. Jangan lingkungannya sepi. Jadi makanya itu salah satu keanehan. Kedua, emang tempat itu ada 2 menurut aku. Ada yang bisa dilogika, ada yang tidak. Kalau yang bisa dilogika gampang. Contoh ada kampus, ada pasar, ada mall, ada rumah sakit, perkantoran. Itu gampang, semua orang bisa. Logikanya bermain. Ya kan, wah karyawannya ini berapa, ya kan, kampus ini mahasiswanya berapa. Tinggal dihitung ya. Iya, paling nggak kalau ada 20% dari kantor ini, 20% dari ya kan kampus ini. Itu yang bisa dilogika. Yang susah yang tidak bisa dilogika. Bermainnya dirasa. Ya, saya serah aja maunya tempat ini. Ada beberapa tempat yang emang saya dijual pasti nggak laku. Ada sekarang masih berjalan tuh di dekat Lebak Bulus tuh, jalan timpang, tikungan lagi satu arah. Orang siapa yang mau beli? Tapi rame. Tikungan masalahnya, tikungan satu arah tekukan banget. Parkir di mana? Bingung. Parkir di mana? Satu arah rata-rata kebut, tidak sepi ngebut. Satu arah, udah begitu kan. Ada orang nanya-nanya juga begitu. Ada tempat nggak? Ada nih, tapi nggak usah tengok ini percuma. Kamu nggak bakalan suka, saya bilang gitu. Ah kamu jualan kok bilang begitu? Iya, ini susah dilogika tempatnya. Ditengokin ada sekitar 7 orang. Tapi kalau mau nengok aja. Tapi aku yakin kamu nggak akan suka. Iya, kalau apanya sih Dik? Yang kamu lihat itu sampingnya masih sepi, tikungan lagi gitu. Nggak tahu. Saya suka aja. Susah kalau untuk dia yang makan nggak ada kantoran, nggak ada istilahnya kos-kosan. Tapi saya suka aja. Kayak saya disuruh ke situ aja gitu. Pakai rasa tuh ya. Nah ini makanya tempatnya nggak bisa dilogis. Contoh begitu buat dagang tuh rame. Begitu 1 tahun yang lola, yang dagangin warung saya, pas saya bayarin aja gimana? Gitu malah. Kamu ada uang, ada nih nanti kurangannya sampai jam. Ya udah kalau kamu bayarin, saya kan nggak bohong. Kamu yang lola di situ bagi hasil, jadi kamu tahu hasilnya benar-benar hasilnya. Hari ini sampai sekarang hasil. Itu jadi emang tempat itu ada yang bisa dilogika, ada yang tidak. Kalau yang tidak bisa dilogika salah satunya bermain dengan rasa itu biasanya. Cuman kalau keajaiban spiritual yang terjadi dalam hidup Mas Yudi apa?
Kan pasti ada titik balik ya bisnis. Tadi juga sempat bangkrut. Nyoba bisnis juga udah banyak. Apa sih gitu kalau bisa di-spill? Keanehan gitu ya maksudnya? Ya, keanehan atau sesuatu yang, aduh ini pasti dari yang di atas nih. Betul. Brand saya karisma itu dari Tuhan. Tapi kalau saya ngomong, saya orang nggak percaya. Kayak kamu kenal Tuhan aja, bilangnya. Toh kamu orangnya biasa-biasa aja, nggak pernah istilahnya tampil religi gitu kan. Ya untuk gampangannya, saya akan menyampaikan bahwa itu bahasa roh, bahasa hati aja saya bilang gitu. Warung pertama saya itu namanya warteg MM. Iya, MM itu modal mertua singkatannya gitu kan. Modal mertua bener kan? Ya betul kan, nyatanya kan dipinjemin. Oh iya, 6 juta itu ya? Iya, atau modal minjem kan bisa aja gitu kan. Iya. Nah, warteg kedua saya, nama guru spiritual saya, jadi itu Reko Satoria, Bapak Akrobu. Makanya saya bikin brand itu warteg Akrobu. Brand ketiga ini, itu seakan-akan saya dituntut begitu. Suruh bikin warteg brand karisma, kamu bikin warteg dan karisma aja. Tapi kan susah kalau saya menyampaikan sama orang kan susah. Bahasa hati aja gitu kan. Itu pas lagi tidur atau lagi gimana tuh dapat namanya? Iya, kadang-kadang nggak mesti lagi tidur kalau saya. Saya lagi begini aja saya bisa. Kalau lagi diberi istilahnya, kita nggak mengharapkan enggak jangan gimana Tuhannya biar aku dapat maksud, enggak itu nggak dapat itu malahan natural aja. Gimana caranya orang itu orang itu istilahnya dekat sama Tuhan dari mananya sih? Hati. Ya kalau kita merasa patuh sama penguasa nih sekarang nih, penguasa sekarang atau penguasa zamannya Soeharto, zamannya SBY atau zaman siapa penguasa, ya berarti kita harus ngikutin aturannya. Ngikutin aturannya. Itulah berarti kita patuh sama pemerintahan. Pajak ikut pajak nih sama. Sekarang kalau kita patuh sama Tuhan, ya ikutin aturan Tuhan bahasanya. Kalau kita ya kan, kalau orang Islam dengan Al-Quran, kalau saya, aku yakin semuanya akan begitu. Kita kan gini, contohnya gini, saya dekat dengan sesuatu, mamanya ini ada gelas isinya air panas, kita nempel panas nggak, minimal hangat nggak? Ya hangat minimal. Betul, begitu kita nempel dengan gelas yang ada esnya, dingin nggak? Ya dingin. Begitu saya pengen punya rumah tanpa AC, tanpa kipas angin, berarti harus begini di gunung. Tanpa kipas angin, tanpa AC. Pasti dingin. Pasti dingin. Kalau kita pengen sukses, dekat dengan orang sukses itu tercepat ya. Kalau kita pengen tahu ilmu Tuhan, kita dekat dengan Tuhan dan ngikutin aturannya, ngikutin ajarannya, bukan sekedar dibaca aja, nggak mungkin. Cuman banyak kan orang susah itu takut ketemu sama orang sukses. Atau kata-katanya gini nih biasanya. Dia yang nggak mau main sama kita gitu. Ya bukan seperti itu, tergantung kebutuhan aja. Dalam arti kalau saya bodoh, Bapak juga bodoh nih, siapa yang mau ngajarin? Tapi begitu saya nggak pengen pinter nulis, bergaul sama orang-orang yang sudah sekolah, paling nggak saya diajarin kok A, B sampai Z kok. Begitu saya pengen pinter ngaji, saya dekat ulama, saya bisa ngaji kok. Itu logikanya. Begitu saya nempel gelas yang hangat, kita ikut hangat, pengen ikut panas nyelup gitu doang kalau saya. Logikanya di logika gampang. Ada di kampung saya itu bengkel tuh ramai, tanpa mereka tuh belajar montir, tanpa mereka tuh kursus. Karena orang tuanya bisa. Anaknya pulang sekolah disuruh. Udah ambilin baut, kunci Inggris. Awalnya cuma gitu doang. Dalam hitungan 6 bulan dia bisa semua. Coba orang yang ikut kursus, bisa nggak 2 tahun? Saya bilang, belum tentu. Tapi karena dia kedekatan dengan orang tua nyuruh. Kamu mungkin ngelapin pelek dulu, ambilin baut dulu, ya kan, ngasih oli rantai dulu. Awal-awal. Lama-lama dia pintar semua kok, tanpa dia kursus, tanpa dia sekolah kok. Makanya kedekatan dengan orang sukses itu sangat-sangat pengaruh. Kita dekat di daerah Condet aja kita bau wangi kan, banyak orang jual minyak wangi di Condet itu kan. Saya punya ternak kambing, saya dekat kambing, saya bau kambing. Dekat-dekat sama Mas Yudi minimal perut kenyang ya. Ya, paling nggak kan kayak gitu kan. Paling nggak kan kayak gitu begitu. Saya nganggur dekat orang yang punya kerjaan, minimal saya jadi kacungnya nggak apa-apa, jadi tukang sampurnya nggak apa-apa. Tapi kalau kita nganggur, bergaul dengan orang nganggur, siapa ngasih lapangan pekerjaan? Makanya kalau orang biasa terus bilang aku segenap main sama orang yang sukses, itu salah buat saya, itu salah. Kapan kamu bisa belajar dari sukses? Sekolah enggak, dekat dengan orang sukses enggak. Belajarnya dari mana?
Belajar kan berarti harus di atas kita. Betul. Ya kan, makanya saya dulu bergaul gini, saya kelas 2 SD saya bergaulnya dengan kelas 3, kelas 4. Ya enak, dan saya ada susah matematika, tolong dong gua gak bisa diputar nih otak gua. Bisa, tapi dengan bergaul dengan saya yang satu kelas, belum tentu teman saya juga bisa. Yang bisa, enak aja lo gitu kan. Dia pengen di mata gurunya pintar sendiri kan. Ini aneh kan teman saya yang pintar, nggak mungkin ngasih tahu juga kalau nggak bestie kan bahasanya kita. Iya. Kalau nggak ada sogokannya kan. Tapi kalau dengan kakak kelas enggak. Enggak ya. Lagian juga kalau kakak kelas jadi nggak dibully kan? Enggak. Apalagi itu udah melewati masa-masa itu. Ilmu itu disimpan juga nggak ada gunanya kok. Harus dibagi kok. Oh penting tuh belajar tuh. Makanya saya nggak pernah takut dengan orang belajar sama saya. Istilahnya kan belajar warteg istilahnya. Semua yang saya punya saya keluarin semua. Nggak ada ruginya kok. Nggak ada ruginya juga ya. Dilewatin juga. Sumur dipakai nggak dipakai segitu. Yang dipakai malah ada sirkulasi ganti air lah. Kita kan dulu masih pakai sumur kan. Ditimba tiap hari dengan ada sumur yang dianggurin sama aja. Segitu stuck di situ aja kok. Tapi yang kita timba tiap hari malah dia akan sumbernya baru terus kok. Ada inspirasi terus kok. Jangan orang sudah di bidang apapun sukses, nggak usah pelit-pelit. Kalau saya ilmu dari Tuhan kok. Kita amanah nggak punya ilmu, dibagi nggak? Karena punya ilmu, misalnya 10, kasih 8 aja, 2 kita buat sendiri. Salah ya, kasih aja. Kasih aja, nanti Tuhan akan kasih ilmu lagi loh. Nanti Tuhan akan kasih ilmu lagi. Tapi begitu saya pegang logika nih saya pegang. Saya mau dapat dari mana lagi rezeki nih? Karena saya udah begitu. Udah gak bisa. Tapi begitu saya lepas ilmu saya bisa nangkep lagi nih. Nah itu logikanya. Jadi kalau kunci sukses dari Mas Yudi apa nih kalau satu aja? Dekat dengan orang sukses di bidang yang kita mau. Dekat dengan orang sukses di bidang yang kita mau. Kita pengen petani yang sukses, dekat dengan petani yang sukses. Kalau kita pengen jadi orang sukses di bidang otomotif, dekat dengan orang tersebut yang sukses di bidang otomotif. Di bidang apapun, itu cara tercepatnya loh. Itu paling cepat. Bisa saya kasih contoh semuanya. Alam pun bisa saya kasih contoh. Saya punya motor, bapak punya motor. Karena kita akrab, paling nggak saya bisa nebeng. Lama-lama begitu akrab, bisa dipinjemin. Itu realnya seperti itu. Kalau pengen, itu justru tercepat loh. Tercepat. Yang tadi saya ngomong, anaknya nggak ada yang sekolah motor, bapaknya dia bisa bengkel, anaknya semua hitungan berapa bulan, 6 bulan, 1 tahun udah ahlinya. Itu belajar nggak? Enggak, karena dia langsung praktek. Jadi pesuruh dulu, nurut aja sama bapaknya. Ambil obeng, ambil itu bukti kan. Dekat dengan air yang panas, kita ikut panas, minimal hangat lah kalau air panas. Kalau pengen panas banget, baru nyelup, udah gitu aja. Tapi dekat dan juga praktekin. Iya betul dong. Percuma dong kalau nggak praktek. Kan kita pengen sukses dekat dengan orang sukses di bidang yang kita mau. Kan karena kita sudah pengen sukses. Kalau pengen sukses berarti praktek. Karena kita dekat, oh caranya masak begini, caranya ngobrol sama pelanggan begini. Karena kan dia lihat terus. Makanya nggak usah malu ya, kerja dulu sebetulnya. Enggak, istri saya 6 bulan jadi pembantu nggak minta gaji. Nggak minta gaji karena dia bukan mental cuma pembantu aja, dia mentalnya pengen majikan, cuma karena dia nggak punya ilmunya jadi udah ngikut orang lain, nggak ngikut saudaranya padahal banyak. Tapi karena apa? Kalau ikut saudaranya segan untuk nyuruh pak. Tapi begitu ngikut orang lain kan orang lain nggak tahu nih silsilahnya istri saya gitu kan akhirnya. Tapi kalau sama saudara kan segan apalagi anaknya cengeng. Ngadu sama orang tua, nih om saya ini galak banget nih mah, gimana? Omnya dimarahin sama mamanya kita. Ya kan kalau kita ngadu nih. Tapi ngapain istri bapak ini pembantu 6 bulan pak? Nyari ilmu. Ilmu apa? Masak waktu itu? Ilmu masak. Kalau kita kursus, ya kan sekolah. Mahal ya? Lama juga. Bisa kan 6 bulan sekolah? Iya betul. Nggak bisa. Bisa 3 tahun gitu. Itu aja masih teori kan? Betul. Kalau itu walaupun saya baru datang itu hanya cuma untuk ngelap piring, ngelap kaca. Itu 1 hari, besoknya lagi ada ilmu lagi. Oh, cara melayani, cara ngitung. Itu kan sebulan kalau orang kita punya keinginan sukses cepet loh. Beda dengan mentalnya karyawan. Mental karyawannya ya udah kalau nggak disuruh ya beneran. Kalau mentalnya nanti karyawan tapi mental majikan enggak. Bu, apalagi bu yang mau saya kerjakan. Saya goreng tempe udah bagus belum? Saya goreng telur dadar udah bagus belum? Tapi kalau mental karyawan enggak pak. Kamu nih goreng nih ke apa? Kekeringan nih. Bawel banget sama majikan. Besok minta pulang. Tapi kalau mentalnya dia karyawan tapi mentalnya majikan enggak. Bukan besok minta pulang, besok nggak datang hilang. Ngancem lagi dia.
Ya, itu contohnya gitu tadi. Kalau tips sukses tercepatnya kalau menurut saya adalah dekat dengan orang sukses di bidang yang saya mau. Wih, keren. Tapi istri mendukung banget ya Mas ya? Sangat mendukung. Jadi istri sudah bagian masak, istri kalau saya udah bagian gimana caranya mengembangkan. Jadi gimana caranya posisi suami istri itu berjalan tapi tidak saling menjatuhkan. Dalam arti nggak usah istri gimana caranya masak itu bagus, suami gimana caranya mengembangkan. Saya kasih contohnya gini, kalau kita berjalan nih, kalau bareng nggak cepat, tapi begitu satu dia cepat tangan kita maju semuanya udah kayak vampir Pak. Oh ya begini. Iya. Lebih cepat apa lebih lama? Lebih lama, tapi begitu tangan kita satu ke kanan, satu ke bawah, ini cepat. Emang ada orang lari kencang itu bareng? Nggak ada. Jadi gini kayak supir sama kenek. Supir udah tugasnya supir gimana? Supir angkot nih mamanya. Tugasnya kenek gimana? Coba kenek ngatur-ngatur supir. Supir ngatur-ngatur kenek nabrak Pak. Jadi tugasnya istri apa? Tugasnya suami apa? Itu kalau saya. Harus ada tugasnya masing-masing. Tuhan aja malaikat ngutus tugasnya masing-masing. Guru kita harinya masing-masing. Ya kan? Dokter punya spesialis masing-masing. Nah itu suami istri juga harus punya ini masing-masing. Tugasnya masing-masing. Kalau ada komplain masakan, saya nanya sama istri gitu kan. Tapi cara pengembangan nanya sama saya gitu kan. Jadi ada tugasnya ya? Ada tugasnya masing-masing. Jadi saya belajar dari alam itu tadi. Kalau bisa punya partner yang bagus, saling dukung cepet. Sendirian susah. Cuman kan banyak tuh di luar sana kan anak-anak muda juga pengen, gue pengen nih bisnis bareng sama pacar, sama suami atau sama istri. Itu kan mereka takut banget tuh untuk berbisnis bareng kan Mas ya? Iya, apalagi kalau sama pacar itu lebih takut lagi. Nanti ngambek gimana, ada kesalahan diomelin ngambek terputus gitu, malah riskan kalau buat saya sih kalau gitu. Tipsnya gimana supaya bisa bikin aturan main? Ya udah lo di bagian masak, saya di pengembangan gitu contohnya. Nah itu makanya saya kasih contoh semua. Saya kasih contoh gitu. Simpelnya saya nggak sekolah. Tuhan ngutus malaikat tugasnya masing-masing nggak. Presiden punya banyak menteri, punya tugas masing-masing nggak? Ada nggak menteri agama 2? Ya kan? Menteri pendidikan ada nggak 2? Paling nggak ada wakil. Wakil aja kalau emang pimpinannya nggak masuk, mungkin wakil bisa maju. Itu aja. Jadi tugasnya istri. Jadi kalau di warung ya berarti kamu bagiannya masak, bersih-bersih gimana caranya. Kalau suami kalau masih istri merintis, gimana cara kalau kompor rusak urusannya suami, pompa rusak, listrik mati, kosta suami. Itu udah bagiannya masuk. Masa istri suruh manjat genteng juga gitu kan? Kan ada bagiannya gitu kan. Tapi buat istri suruh manjat genteng nih mamanya. Orang lain bilang, gila kali tuh suaminya tuh. Dikatain kita kok. Ya kan? Karena itu bukan biasanya itu tugas-tugas wanita. Sama begitu istilahnya. Suaminya kok masak gitu kan. Dan istrinya mainan handphone doang. Ya kan nggak ini kan. Malahan kita dicela. Kita capek masak malah dicela. Lu suami bego kali ya gitu kan. Kecuali istri kamu tuh emang lagi ada halangan, lagi sakit, lagi melahirkan. Gak apa-apa saling membantu, betul. Tapi pada kondisi tertentu. Jangan seterusnya istrinya main gadget gini, suaminya masak begini. Ya orang dimarahin juga kok yang rajin suami juga dimarahin orang-orang kok. Lu bego banget sih ketahuan baru jadi congor di sini gitu kan. Lu berarti nggak mau modal, yang modal itu dari semua mertua kali ya gitu kan. Nggak ada begini juga kok. Karena emang sudah dikasih istilah takdirnya laki-laki ya harus begini, takdirnya perempuan ya begini. Kalau saya mengutusnya kayak gitu, makanya istri udah bodo amat urusan mau buka cabang di mana, lokasi di mana, bodo amat. Yang penting gimana caranya dia masak gitu. Bagian istri harus bagian istri, bagian laki-laki harus bagian laki-laki. Itu buat saya sih gitu kan. Emang bisa ngebuktiin sama orang tua supaya dikasih blessing, dikasih apa namanya? Aduh. Ya udah deh, gue dukung lu deh supaya bisa bisnis. Karena kan banyak kan orang paling dekat sama kita itu kadang-kadang narik kita supaya kita nggak maju kan Mas. Iya, kita kan membuktikan. Dulu kan saya dibully di keluarga saya kan kayak gitu. Tadi sempat saya sampaikan bahwa jangankan orang lain, keluarga saya sendiri aja. Ngapain sih orang dibagus-bagusin? Lu dagang diobrol amat sih. Ada warteg sekenyangnya 10.000. Brand saya subsidi. Dulu saya dibully brand subsidi sama orang-orang. Marco subsidi gitu kan. Saya itu belajar dari apa? Dari saya beli bensin tuh. Ilmu itu ada. Zamannya dulu, zamannya ini kan ada yang pupuk disubsidi, bensin kalau pengen yang murah ya berarti premium, zamannya masih ada premium kan? Ya kan, begitu saya ngantri yang lama pasti premium gitu. Ya, udah pasti. Pengen cepet ya berarti pertama gitu kan.
Oh jadi aku coba deh, aku bikin warteg subsidi. Jadi subsidi itu di dalam brand subsidi itu ada beberapa item yang harganya low, yang harganya bawah. Tapi tidak semua. Jadi saya contohnya tadi di Pertamina itu tadi, kalau pengen yang harganya bawah ya lu harus siap ngantri. Ah bener tuh. Iya kan? Jadi kan dulu tahunnya subsidi itu aku modalnya di subsidi pemerintah tahunnya. Oh lu sempat subsidi juga? Enggak, pandangan masyarakat. Dikira pada subsidi itu kan eranya zaman itu petani aja pupuknya disubsidi kan, harganya murah kan. Begitu ada warteg subsidi, warteg apa sih kayak gini kan. Pikirannya orang dari aku dapat subsidi dari pemerintah, padahal nggak brand aja, merek aja, tapi dalam arti begitu masuk ada tulisannya di situ. Yang disubsidi itu ada tertera, kayak kopi hitam 2.000, ya kan? Teh manis cuma 2.000. Terus ada beberapa item yang nasi telur aturan 8.000, 7.000, yang nasi ikan tadinya sekian jadi sekian. Itu ada, tapi ada beberapa item aja. Contoh kopi yang lainnya tetap harga normal. Ya itu saya contohnya tadi dari Pertamina. Makanya kadang-kadang alam itu bisa membuat inspirasi kok. Jadi mata itu harus melek ya, lihat kiri kanan. Kalau kita bisa lihat satu konsep, mana tahu kita bisa ambil dari mana aja Mas ya. Betul, saya konsep-konsep begini kadang-kadang saya tuh karena ke rumah makan. Dulu saya bikin konsep seperti ini, warteg itu rasanya. Ya saya dari rumah makan, sehingga kita kuliner ke rumah makan restoran. Sekarang AC kan paling modal berapa sih? 4 juta, 3,5. Gimana kalau warteg itu saya bikin AC? Kan ibu-ibu kadang-kadang pengen, ibu kantor pengen nggak bareng bapak-bapak yang ngerokok atau apa gitu kan, dengan harga yang sama. Akhirnya kan nyatanya kan orang akhirnya melirik kan, oh teman-teman ada ruangan AC-nya, gue bisa santai, gue nggak bisa nggak kecampur dengan bapak-bapak yang ngerokok gitu kan, atau bapak-bapak yang ngerokok nggak kecampur dengan yang ini gitu kan. Itu dari belajar itu tadi. Ini keren banget nih. Saya sering ke warteg tapi nggak pernah ada ruang AC kayak gini. Makanya kan itu mulai dicoba lagi. Saya di kampung sudah mulai lagi bikin lesian-lesian warteg. Jadi warteg sininya lesian tapi outdoor. Suasananya belakangnya masih sawah gitu kan. Wah ternyata tuh rame gitu kan. Dengan harga yang sama aja. Istilahnya di ruangan AC 8.000, soalnya 8.000 saya nggak akan membedakan. Jadi ada 2 warteg saya itu yang di daerah itu yang punya lesehan gitu kan. Jadi orang makan di sana di betulan berempat ya udah di lesehan sampai pagi kadang-kadang teman-teman. Jadi nggak mengganggu orang yang di sana di sini ada dikasih wifi. Setiap lesehan itu saya punya sekat per 2 meter baru ada sekat, ada colokan. Sekarang kan zamannya handphone, nyolok gratis gitu kan, gini. Jadi ngikutin perkembangan. Nah, hidup itu ya emang harus ngikutin zaman. Kalau tidak pengen ketinggalan zaman. Sekarang kalau kita ngikutin eranya dulu, naik haji pakai ontak terus bilang gitu. Pahit banget sih. Lah ya kan ikut pakai kuda zaman kita di sini. Dulu zaman kita kan pakai sumur tanah ya kan. Masa kita harus pakai itu terus. Habis itu eranya lagi baru pakai pompa. Ya kan, pakai mesin air. Kelanjutannya PDAM kan. Iya kan? Coba bentuk rumah, bentuk motor, mobil, semuanya berubah. Sekarang dulu nggak ada mobil listrik, sekarang ada mobil listrik. Tapi nggak usah takut lah. Ya karena Tuhan akan ngasih kecerdasan pada orang-orang tertentu. Ini bahan bakar udah mau habis. Tuhan ngasih kecerdasan pada seseorang, Pak. Coba dulu zamannya setrika masih arang. Orang kepikiran kan pohon udah nggak ada nih, kayu udah susah. Tuhan ngasih kecerdasan seseorang untuk bikin setrikaan pakai listrik. Nggak usah takut lah. Tuhan maha pintar kok. Nggak usah takut. Dari zaman dulu kalau kita ketakutan berarti kita nggak percaya Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha pintar. Kalau orang ketakutan. Nah sekarang kalau orang Tuhan menciptakan manusia pasti udah disiapkan sandang pangan papannya semuanya. Tergantung kitanya aja. Mau sana. Iya, kamu kaya, kamu miskin bukan karena Tuhan, menurut saya karena kitanya ikhtiarnya. Emang nggak nyalain Tuhan? Iya. Sekarang kalau kayak gitu ada misalnya Tuhan nggak adil dong. Yang namanya adil gimana sih? Nah, gimana tuh? Rajin ngasih banyak, malah kasih sedikit itu adil. Bahasa gampangannya. Masa yang rajin namanya malah sama. Ya kan, kalau kita punya karyawan nih, bisa gajinya berbeda nggak? Bisa. Dilihat, oh ini orang males, ya kan? Ini rajin, ini. Oh ini sekian. Udah, Tuhan sama. Begitu kamu rajin, ya kasih sukses bahasanya. Bukan rajin cuma secara fisik ya. Ini saya hari ini ngobrol sama lulusan SD, tapi otaknya S3 nih. Belajar terus ya Mas? Selama orang masih ada napasnya belajar terus. Minimal kalau kita sakit udah parah pun belajar sembuh.
Jadi kita nggak boleh sombong karena emang kita masih belajar. Jadi coach bisnis belajar sama lulusan SD juga karena nggak boleh sombong. Nggak ada lah, nggak boleh orang sombong. Memang sehebat-hebatnya presiden emang bisa sendiri kan? Nggak bisa. Orang nggak bisa hidup sendirian. Butuh orang lain. Kita butuh orang bodoh. Butuh orang bodoh loh. Lah kalau semuanya orang pintar nggak ada orang jadi guru. Dunia ini diciptakan sudah pasangan, ada yang pintar, ada yang bodoh. Tapi gimana caranya saya itu bisa menikmati, saya bisa mensyukuri. Itu aja sih, gitu kan. Pasti ada aja orang bodoh, ada aja orang jahat. Emang Kapolrinya diganti siapapun, pakai hukum agama Islam kayak apapun, nyolong dipenggal tangannya, tetap ada orang jahat, tetap ada. Dunia tidak akan bersih dari dua itu tadi. Siang malam kan dunia diciptakan berpasangan. Yang namanya berpasangan bukan suami istri. Siang malam, baik buruk, ya kan, surga neraka, kanan kiri, atas bawah. Ya, jadi Kapolrinya diganti kayak apapun, ya orang jahat ada. Pasti. Nah sekarang di Arab nih yang katanya hukumnya begitu, hukum Islam harus dipenggal harus begini. Tapi ada orang jahat nggak bisa. Memang sudah pasangan. Cuma tergantung kan nanti kita tuh dominannya kemana. Setiap orang pasti punya sifat jahat loh. Pasti ya. Pasti. Cuma dominan nggak dia? Apa dia bisa meredam itu sifat-sifat buruknya? Kalau kita mau ngikuti ya tetap aja. Tapi memang sih kita harus terus belajar ya Mas ya. Terutama juga bersyukur ya sama alam semesta ya. Iya. Mudah-mudahan syukurnya bukan hanya sekedar ucapan, yang berat kan tindakannya. Tindakannya yang berat ya. Tindakannya berat, betul. Kalau dijalanin, terkadang untuk menyangkal diri itu ngikut perasaan itu, belajar ikhlas aja buat saya juga cukup penting. Karena perasaan sering membohongi. Yang nggak bohong adalah rasa. Rasa itu tidak pernah bohong, tapi kalau perasaan bohong sering. Kenapa saya ngomong begitu? Bahasanya udah perasaan, rasa yang sudah terbagi. Rasa yang udah terbagi. Perasaan namanya. Kan ada pernya. Kalau rasa coba, Bapak minum madu manis. Kalau perasaan sering bohong. Namanya juga perasaan, berarti rasa yang sudah terbagi. Jarang orang mikir ya. Sering bohong. Wah, perasaan Mas Yudi lewat. Perasaan kayaknya gitu. Belum tentu benar. Itulah perasaan. Tapi kalau rasa nggak bisa, pasti betul. Pahit harus pahit. Begitu pahit manis, ini pahit apaan sih kok manis? Pasti begitu. Ini gula apa sih kok pahit? Gula harus manis. Berarti ternyata lidah saya lagi sakit. Bisa aja gitu kan. Makanya jangan ikutin perasaan, ikutin rasa. Karena ikutin rasa. Perasaan adalah rasa yang sudah terbagi. Makanya bahasanya perasaan. Satu dengan satu persatu kan beda. Mas, mau nanya. Warteg kuliner. Ini kan biasa hubungannya sama karyawan yang mungkin nggak terlalu teredukasi ya dalam arti kata. Ngadepinnya gimana tuh? Ngadepin karyawan yang banyak di sini. Ya kadang-kadang gini, saya yang senior, ya karena yang udah pinter, ya saya masukin lagi yang baru. Jadi nggak dominan nanti kalau ternyata nggak ada generasi penerusnya juga nanti si ini mentang-mentang juga. Mentang-mentang diandalkan masak. Kalau nggak ada gue, ya kan warung ini nggak berjalan. Pasti punya pikiran begitu kadang-kadang orang. Makanya kita udah ada pelatihan lagi untuk andaikan dia mungkin menikah yang tadinya single, andaikan dia sakit itu kan. Karyawan warteg itu agak susah. Klasik itu penyakitnya. Dalam arti sering kita majikan itu harus ngalah tapi untuk menang. Contoh ya, pinter-pinternya kita majikan sebetulnya. Sekarang lagi musimnya wifi, ya berarti warteg kita harus difasilitasi wifi gitu kan. Terus di saat gimana caranya karyawan itu nggak segan sama kita, saya sengaja bercanda. Pas dia mau ngambil nasi, saya harus masuk ke dalam. Karena apa? Risih kan. Atau dia mau ngambil ikan, ada majikan ya. Telur dah. Yang tadinya mau ngambil telur, ada majikan liatin tempe dah. Ya gimana caranya begitu kan, triknya begitu kalau saya kan gitu. Terus karyawan tidak aku jadikan karyawan, tapi aku jadikan partner kerja. Jadi saya nggak ada dia juga saya nggak bisa apa-apa. Jadi saling ini mensupport lah. Jadi jangan kita mentang-mentang jadi majikan, nggak bisa. Coba kita orang pintar punya modal punya apa, sendirian bisa kita ngerjain. Nah kalau kayak warung sebelah buka, tawarin gaji lebih tinggi sedikit, biasanya begitu tuh. Biasanya untuk waiter atau untuk yang kamu saji itu gampang banget pindah. Itu nyegahnya gimana tuh?
Ya, kayaknya. Ya sebelum dia pindah ya gimana cara solusinya kan kita majikan itu tahu gitu kan. Sekarang apa mahal ya mungkin kita naikin lah 100.000 apa 200 atau berapa, solusinya seperti itu juga. Terus yang penting kita kedekatan kita, kadang-kadang ada loh karyawan saya yang terang-terang ngomong nih, ada WA-nya, Pak Nitman bapak tuh sebetulnya jahat loh sama saya, sama Bapak Yudi tuh. Nih saya disuruh kerja di Mas Sono, sama Pak Yudi digaji berapa kamu? 17,1,7 nih mamanya. Udah mas saya 2 juta, ada loh temen yang kayak gitu. Nah banyak tuh. Real itu kayak gitu. Real. Tapi karyawan saya nol. Ngomong di situ terang. Aku sudah nyaman sama Pak Yudi. Saya nggak bisa diiming-imingi dengan selisih 300.000. Karena kedekatannya Pak Yudi tuh nggak pernah nganggap saya itu kayak pembantu kayak apa. Enggak, kerjanya standar-standar aja biasa. Terus itu tadi, kalau waktunya dia mau makan ya kita masuk. Waktunya contoh nih, kita dari luar nih, nenteng duren. Karyawan cuma bisa ngelongok gitu kan, baunya doang gitu kan. Minimal lah, andai pun kita pelit, minimal saya beli durian yang 200, karyawannya 50 lah. Andai kan kita pelit. Buat bagi-bagi ya. Kita sering minta doa itu selalu yang terbaik loh. Tapi kita ngasih orang tidak pernah yang terbaik. Saya sendiri begitu, belum bisa, belum mampu. Padahal hukum alamnya harusnya seperti itu. Kalau kita pengen bahagia, sering membahagiakan orang lain. Makanya tips suksesnya tadi yang seperti saya sampaikan. Dan kalau kita sukses, seringlah ngajak-ngajak orang lain untuk sukses. Jangan untuk sendirian. Maka kita jadi akan pemimpin. Aku yakin akan jadi seorang pemimpin. Mamanya guru bisa jadi kepala sekolahnya. Kalau kita sukses jangan buat sendiri bahasanya gitu. Kalau buat saya sih. Jadi kalau istilahnya ada orang yang tadi karyawan nanti pada pindah ke sana, pelayanan kita aja, kita koreksi diri aja. Selama ini kita sering melihatnya ada keluar gara-gara ono itu seringnya kita selama ini. Tapi kita tidak pernah melihat ke dalam. Mungkin saya, iya ke dalam, mungkin kita kurang akrab sama karyawan. Kenapa karyawan saya pindah? Mungkin tempat saya itu kurang nyaman. Andai pun saya jadi karyawan, ya mas saya coba ada yang itu, pasti akan pindah juga. Makanya kita sebelum kayak gitu ya kita koreksi diri aja, lihatnya selalu ke dalam. Selama ini kita dari kecil selalu diajarkan belajar berbicara. Kapan kita belajar mendengarkan? Bicara. Nah itu. Mulai saat ini lah belajar mendengarkan, jangan belajar bicara mulu gitu kan. Yang susah justru belajar apa? Mendengarkan. Kita baru ada orang ngomong udah usul belum apa-apa ya kan, kita udah grecok. Bahkan buat saya sekarang kan ada yang namanya kebebasan berpendapat ya Pak ya. Harusnya juga ada kebebasan mendengarkan. Karena banyak hal-hal terkadang pendapat yang lah ya kita mendengarkan kalau sepotong aja kan akhirnya jadi ya kan jadi berantem. Kita baru sepotong belum kelar nih udah memvonis, udah menghakimi begini-begini. Ya kan terjadinya orang itu dibully di gini, kadang-kadang ada orang yang memenggal-menggal. Kita omongan begini, kita bisa diambil di penggal-penggal yang jeleknya keluar, bisa. Nggak ada alur dari atasnya ke bawah, tahu nongolnya di short atau di YouTube begini doang gitu. Bisa aja kok. Mas Yudi belajar banyak hari ini. Ya, sama. Singkat aja nih, satu tips dong buat pengusaha di luar sana atau buat yang mau merintis bisnis kecil-kecilan. Orang sukses adalah orang yang berani, makanya jangan pernah takut. Kalaupun itu gagal, anggap adalah itu biaya kuliah. Jadi jangan gampang digagal dan fokus dalam satu bidang kalau buat saya sih. Kita mata dua kalau mau nembak, nomor 1. Ya kan? Padahal aku lihat burung di sana 2 ya 2, mata 2 tetap 2. Tapi kenapa harus tutup 1? Biar fokus. Fokus pada bidang kita. Fokus guys, sama jangan takut untuk nyoba. So gitu seru banget, belajar banget sama Mas Yudi hari ini seru deh. Yang penting lulusan SD tapi rasa S3. Amin. So makasih Mas Yudi. Iya sama. Sukses buat. Sukses selalu.